Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi akuntansi pensiun dan imbalan pasca kerja. Yuk, mari simak video berikut. Sifat program pensiun. Program iuran pasti yaitu pemberi kerja setuju untuk memberikan iuran dalam jumlah tertentu kepada wali amanat pensiun setiap periode berdasarkan rumus yang telah ditetapkan. Program imbalan pasti yaitu menetapkan imbalan yang diterima karyawan saat pensiun. Peran aktuaris yaitu memastikan bahwa program pensiun telah sesuai dengan untuk kelompok karyawan yang tercantum dalam program, menilai risiko dan memberi saran mengenai menetap premi dan aspek lain daripada asuransi, membuat prediksi atas tingkatan mortalis, perputaran karyawan, tingkat bunga dan pendapatan, dan yang terakhir menghitung berbagai pengukuran liabilitas pensiun, yaitu mengadopsi kembali imbalan pasti nilai kini tanpa mengurangi aset program dari pembayaran masa depan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kewajiban atas jasa karyawan periode berjalan dan periode sebelumnya. Dan yang kedua ada kewajiban imbalan pasti neto, yaitu defisit atau surplus dalam liabilitas. Imbalan pasti dilakukan dengan rumus kewajiban imbalan pasti dikurang nilai wajar aset program. Yang ketiga ada perubahan kewajiban imbalan pasti. Dalam memenuhi tuntutan IASB bahwa perusahaan harus melaporkan sejumlah beban pensiun dalam laporan laba rugi komprehensif lainnya untuk memberikan informasi paling mudah dipahami dan berguna bagi pengguna laporan. Laporan harus menyediakan segmentasi tambahan komponen biaya pensiun yang memberikan transparansi tentang biaya ini. Yang keempat ada aset program dan imbal hasil aktual. Aset program berupa investasi pada saham, obligasi, efek laun, dan real estate yang dimiliki perusahaan untuk mendapatkan tingkat hasil imbal wajar. Imbal hasil aset program aktual akan meningkatkan aset program pensiun dari aset yang telah direalisasikan atau belum, yang mengakibatkan imbalan yang dibayarkan kepada karyawan mengurangi aset program. Selanjutnya yaitu penggunaan kertas kerja pensiun yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, jurnal dan kertas kerja. Kertas kerja ini mencatat format dan jurnal memo untuk melacak semua item dan komponen program pensiun pemberi kerja yang relevan. Yang kedua ada biaya jasa lalu. Ialah perubahan nilai kini kewajiban imbalan pelaporan program pensiun pada laporan keuangan. 1. Persyaratan untuk melaporkan program pensiun dalam laporan keuangan. Yang tadi menjelaskan karakteristik dari program imbalan pasti dan risikonya, mengidentifikasi dan menjelaskan jumlahnya dalam laporan keuangan yang timbul dari program imbalan pasti, menggambarkan bagaimana program imbalan pasti dapat memengaruhi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan perusahaan. Yang kedua ada imbalan pasca kerja lain. Jenis imbalan pasca kerja sama dengan yang digunakan untuk pelaporan program pensiun. Perusahaan dengan program pensiun dan program imbalan pasca kerja lain harus secara terpisah dalam mengungkapkan program bila terdapat risiko.